Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yusuf Huryanto di channel Nihon Anime. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi trending banget ya, yaitu adalah kenapa Shopee Paylater tiba-tiba dinonaktifkan ya. Buat teman-teman yang mungkin sering pakai fitur ini buat belanja di Shopee ya, dan beli sekarang terus bayar nanti, pasti kaget dong kalau misal mengalami masalah seperti ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas kupas tuntas ya, kenapa ini bisa terjadi dan gimana solusinya. Jadi stay turnet ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke alasan kenapa Shopee Paylater dinonaktifkan, kita bahas dulu ya sedikit tentang apa itu Shopee Paylater ya. Nah, jadi guys, Shopee Paylater ini adalah fitur yang dimana memungkinkan kita untuk buat beli barang ya di Shopee, belanja dulu atau beli dulu terus bayarnya nanti. Nah, jadi fitur atau metode pembayaran ini sangatlah praktis ya buat kita yang pengen beli barang tapi duitnya belum ready ya. Jadi tinggal diklik terus barangnya datang, bayarnya belakangan deh. Nah, tapi kemudian ini juga bisa jadi ya. Ini bisa jadi sesuatu yang harus kita pahami ya. Karena dengan kita membeli barang menggunakan Shopee Paylater, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar ya, yang dimana kita harus membayar lunas harga produk yang kita beli ya. Intinya di sini kita bayar ya. Nah, tidak lupa kita juga harus memastikan bahwa ketika kita bayar, kita harus tepat waktu ya. Nah, belakangan ini banyak banget yang mengalami fitur ini dinonaktifkan tiba-tiba. Nah, kenapa bisa gitu? Oke, yuk kita bahas ya untuk lebih lanjutnya. Jadi guys, jadi salah satu alasan utama kenapa Shopee Paylater dinonaktifkan adalah yaitu karena kebijakan internal dari Shopee ya. Nah, jadi mungkin mereka itu ngelihat ada banyak pengguna yang mungkin telat bayar ya. Jadi ada user ya yang pakai Shopee tapi yang melakukan metode pembayaran Shopee Paylater itu terlambat ya untuk membayar ya. Ini udah banyak banget dan sering mungkin ya, yang dimana ini bisa jadi ya mengasih dampak buruk ke keuangan mereka. Jadi keuangan di Shopee itu kurang stabil karena banyak yang belum bayar gitu ya. Oke, yang mau bayar aja sulit banget ya. Ya, di sini juga namanya juga perusahaan ya guys ya, pasti mereka punya pertimbangan buat mengelola resiko finansial mereka. Nah, selain itu ada juga ya alasan lain seperti pelanggaran, yaitu terhadap syarat dan ketentuan fitur ini. Nah, contohnya kita mungkin punya riwayat telat bayar atau mungkin ada aktivitas mencurigakan di akun kita. Nah, hal-hal kayak gini nih bisa bikin fitur Shopee Paylater kita dinonaktifkan. Dan seperti teman-teman lihat di layar bahwa Shopee Paylater saya itu dinonaktifkan. Hal ini bisa terjadi karena memang benar saya pernah mengalami telat bayar Shopee Paylater yang mengakibatkan saya tidak bisa menggunakan Shopee Paylater dan Shopee Pay Pinjam. Nah, terus gimana dampaknya buat kita sebagai pengguna? Ya pastinya kita nggak bisa ngerasain lagi ya menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater ya. Nah, jadi kita mungkin kecewa ya sama Shopee ya, karena udah langganan gitu ya, sering pakai Shopee tapi malah nggak bisa pakai metode pembayaran Shopee Paylater ini. Ya memang sih ya sangat mempermudah gitu ya. Ya kembali lagi ke user ya, itu memang keputusan dari Shopee. Nah, memang di sini memang nggak bisa dipungkiri ya, dinonaktifkan Shopee Paylater ini sebenarnya ngasih efek ke cara belanja kita ya, yang dimana mungkin kita jadi lebih mikir dua kali sebelum membelanjakan atau membeli produk sesuatu ya di Shopee. Ya kita harus mikir-mikir ya, terutama kan kalau kita telat bayar pasti ada denda gitu ya, apalagi kalau memang kebijakannya kalau telat kita nggak bisa pakai fitur tersebut ya. Nah, mungkin kalau kita telah mengalami hal ini ya, kita akan berpikir ya bagaimana cara atasinya dan bagaimana cara alternatifnya ya. Ya sebenarnya kalau di Shopee itu bisa menggunakan metode pembayaran lain ya guys ya. Jadi kita nggak harus pakai metode itu ya, karena ada alternatif yang bisa kita pilih ya sebagai solusi ya.
Nah, sini saya akan kasih tahu solusi dan tips ya untuk mengatasi masalah ini. Pertama-tama kita bisa mencoba ya untuk melakukan menghubungi customer service ya atau CSOP ya untuk meminta penjelasan lebih lanjut ya. Kenapa sih akun kita itu Shopee PayLater-nya dinonaktifkan? Nah, siapa tahu ini kan mungkin kesalahan dari aplikasinya ya. Siapa tahu aja gitu. Tapi kalau misal di sini memang ya kesalahan kita pribadi, ya kita harus memahami hal tersebut ya. Nah, jadi teman-teman kalau misal tanya sama CSOP atau mungkin telepon langsung ya, itu juga bisa. Dan teman-teman nggak usah ragu ya, nggak usah malu-malu buat tanya detail atau cari tahu apa yang bisa kita lakuin buat ngaktifin lagi. Intinya teman-teman berkonsultasi aja ya guys ya. Nah, siapa tahu kan ada solusi gitu ya. Ya kalau misal ada kan alhamdulillah gitu ya, kita bisa balik lagi. Nah, dan mungkin kalau solusi lain teman-teman bisa ya menggunakan metode pembayaran lain atau mungkin aplikasi lain ya untuk berbelanja ya. Jadi kan e-commerce atau toko online ya, aplikasi jual beli itu kan nggak cuma Shopee aja, ada banyak ya. Contohnya Blibli, terus Lazada, Tokopedia. Ya ini kembali lagi ya ke kebutuhan kita. Oke guys, jadi kesimpulannya kenapa Shopee PayLater dinonaktifkan ya ada beberapa alasan seperti kebijakan internal dan riwayat pembayaran kita yang mungkin telat ya. Nah, ini bisa jadi pengingat buat kita semua lebih bijak dalam mengatur keuangan dan belanja ya, dalam berbelanja. Nah, teman-teman pastikan ya selalu memenuhi dan mematuhi syarat dan ketentuan ya. Dan pastikan bayar tepat waktu biar nggak ada masalah di kemudian harinya. Seperti contohnya Shopee PayLater yang dinonaktifkan seperti saya ya guys ya. Oke, semoga video ini dapat ngasih insting ya atau solusi buat kalian yang mungkin mengalami masalah ini. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya buat like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Keep is cool ya. Terima kasih, bye-bye.